Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melihat mengenai besi. Besi ini kalau misalnya kita lihat di tabel periodik, itu ada di tengah-tengah di sini dengan nomor atom 26 dan berat atom 55,85. Kita lihat terlebih dahulu mengenai buku-buku yang berhubungan dengan besi. Jadi banyak sekali buku-buku atau literatur yang kita temui yang berhubungan dengan besi. Ini contoh mengenai blast furnace atau tanur tiup atau tanur tinggi yang dikarang oleh Biswas di tahun 1981. Kemudian ini ada buku yang lain di tahun 2000-an oleh pengarang dari India, Hot Metal Production by Smelting Reduction of Iron Oxide. Kemudian sebelah sana ada Iron Making and Steel Making Theory and Practice. Ini termasuk buku yang baru tahun 2000 ke sini. Kemudian dari sumber yang lain, ini dari IC, dari American Iron and Steel Engineers. Judul bukunya Making, Shaping, and Treating of Steel, edisi yang ke-11. Terdiri dari beberapa volume. Volume yang ini khusus mengenai iron making, dari pembuatan besi. Kemudian di sini dari rekan-rekan di RWTH Aachen di Jerman, Iron Making, ini judul bukunya. Plus ini dari India, Sponge Iron Production by Direct Reduction of Iron Oxide, Sponge Iron Production by atau in Rotary Kiln. Kemudian buku-buku yang berhubungan dengan baja. Jadi yang sebelumnya adalah berhubungan dengan besi, bagaimana membuat besi. Ini yang berhubungan dengan baja. Di sini kita lihat dari buku sebelumnya Making, Shaping, and Treating of Steel, edisi yang ke-11, tapi volumenya mengenai Steel Making and Refining. Kemudian sini Fundamentals of Steel Making Metallurgy, ini dikarang tahun 1993 kalau tidak salah. Kemudian ini Fundamentals of Steel Making dari Tup Dogan, ini dikarang tahun 1996. Ini mengenai Secondary Steel Making, jadi setelah diproduksi di primary steel making, kemudian dimurnikan lebih lanjut dengan menggunakan metalurgi sekunder atau ladle metalurgi. Ini ada buku yang menarik, buku mengenai secondary metallurgi ini atau secondary steel making. Ini dari pengarangnya India tahun 2000. Ini juga sama di tahun 2000-an, 2002 kalau tidak salah, secondary metallurgy dari Stolte. Ini termasuk buku yang baik karena dikarang oleh praktisi dari industri yang sudah berpengalaman dalam menjalankan beberapa pabrik di industri besi baja. Mengenai jurnal yang berhubungan dengan besi juga banyak sekali, Iron Making and Steel Making. Ini khusus jurnal yang judulnya seperti ini, masih ada sampai hari ini, pusatnya di Inggris, Iron Making and Steel Making, satu jurnal khusus mengenai ini. Kemudian Steel Research International, ini dari Jerman dulunya, berubah menjadi bahasa Inggris. Kemudian sini ada dari Cina, Journal of Iron and Steel Research International. Kemudian dari Jepang, termasuk udah jadi internasional semua sekarang ya. Yes, ISIG, the Iron and Steel Institute of Japan International. Ini homepage-nya. Kemudian di Jerman masih ada Stahl und Eisen. Di dunia secara umum Steel Times International Iron and Steel Technology. Ini di Amerika yang berubah menjadi namanya American Iron and Steel Engineers, sekarang AIS. Kemudian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masuk ke jurnal ini, CIC Quarterly Journal, Southeast Asia Iron and Steel Institute. Kemudian di Arab juga punya Arab Steel, Steel Grapes. Mungkin di Eropa Timur juga punya, ya jelas ya mereka juga punya Stahl dari Rusia, Ukraina. Kemudian di Amerika Latin juga punya jurnal sendiri. Jadi banyak sekali jurnal-jurnal yang berhubungan dengan besi dan baja. Mengenai asosiasi, di Indonesia punya II atau IESIA, Indonesian Iron and Steel Industry Association. Kemudian di Asia Tenggara, yang tadi kita punya CIC, Southeast Asia Iron and Steel Institute. Di Amerika, mereka punya IC atau AIST, American Iron and Steel Institute. Kemudian di Amerika juga ya, AIST, Association for Iron and Steel Technology. Di Jerman, Verein Deutsche Eisenleute. Kemudian di Australia, mereka punya asosiasi sendiri. Di Jepang, bahkan di dunia punya satu asosiasi, World Steel Association. Kemudian di Cina, ini yang terkenal, CISA, China Iron and Steel Association, dan lain-lain. Jadi di masing-masing negara itu hampir punya asosiasi yang berhubungan dengan besi baja. Penggunaan baja ini sebenarnya luas sekali. Kita tidak
mungkin menyebutnya satu persatu. Ini contoh di mobil, setiap mobil pasti mengandung logam sekitar lebih dari 70% dan baja itu komponennya lebih dari 60%. Kemudian di kapal, kalau misalnya Anda lihat seperti ini, ya pasti terbuat dari baja semuanya, jadi butuh material yang banyak untuk membuat kapal, termasuk juga untuk membuat jembatan, untuk kereta, termasuk eh, stasiun kereta itu sendiri, rel, kemudian ini untuk operasi di industri perminyakan, pompa angguk di sini, termasuk pipanya sendiri, termasuk industri pemurnian atau penyulingan minyak itu terbuat semuanya dari baja. Ini dump truck yang digunakan atau truk yang besar digunakan untuk industri pertambangan, mobil ya, itu semua terbuat dari baja, termasuk wheel loader, backhoe dan lain-lain, semua terbuat dari baja. Di industri pertahanan, di kapal induk contohnya atau kapal perang terbuat dari baja. Kapal tanker termasuk kontainer di atasnya terbuat dari baja, truk yang mengangkut kontainer juga terbuat dari baja, industri pertahanan, panzer atau tank terbuat dari baja, kapal selam, pabrik-pabrik itu semua terbuat dari baja. Jadi penggunaan baja ini besar sekali di dunia, termasuk logam yang paling banyak digunakan saat ini karena produksinya hari ini sekitar 1,8 atau mendekati 1,9 miliar ton. Itu produksi baja per tahun di dunia dibandingkan dengan aluminium, itu material yang kedua yang sering kita temui itu sekitar 130 juta ton produksi dari aluminium di dunia. Penggunaan dari baja itu untuk apa saja? Yang paling banyak adalah untuk konstruksi. Jadi setengah dari produksi baja dunia hari ini yang sekitar 1,9 miliar ton itu digunakan untuk konstruksi, untuk membuat jembatan, rumah, bangunan, gedung-gedung, termasuk juga jalan tol ya, pasti di bagian bawahnya terdapat baja tulangan untuk memperkuat supaya jalan itu tidak cepat rusak. Kemudian untuk mesin-mesin, baik untuk mobil dan lain-lain gitu ya, itu terbuat dari baja. Transportasi, ini kereta, kapal, terbuat dari baja, kereta rumah tangga, fabrikasi, industri minyak dan gas, pipa, terbuat dari baja, untuk kapal. Ini penggunaan baja. Kemudian jenis bajanya yang diproduksi paling banyak tentu saja adalah baja karbon atau carbon steel. Kemudian sebagian kecil diproduksi dari engineering steel, ini termasuk trafo steel yang digunakan untuk listrik, pembangkit listrik, dan baja-baja spesial lainnya. Di sini ada tool steel, kecil sekali untuk peralatan perkakas. Kemudian stainless steel itu sekitar 2% dari produksi total baja yang dihasilkan di dunia. Dari sisi produknya ada dua, ada produknya panjang atau long products, ini untuk baja tulangan, untuk baja profil, ini disebut dengan long products. Kemudian ada flat products yang digunakan baja lembaran untuk aplikasi macam-macam, untuk bodi mobil contohnya, untuk dan aplikasi yang lain ya. Ini untuk yang flat products, kemudian ada yang dalam bentuk pipa atau tube products. Di bagian sini dijelaskan lebih lanjut mengenai long products ini. Jadi yang produksi yang long products yang baja dalam bentuk panjang itu untuk apa saja? Untuk baja tulangan atau bar, untuk batangan, untuk profil dan juga profil yang H profil, I profil yang besar-besar, ini yang disebut dengan heavy section. Kemudian yang light section yang L, I, H, dan lain-lain. Ini dihasilkan dari baja-baja karbon semuanya. Produksi baja dunia hari ini mendekati 1,9 miliar ton. Jadi ini produksi hari ini di tahun 2019 dan ini terus meningkat. Anda lihat di sini dari tahun 1900 sampai tahun 2019. Jadi pertama di sini perkembangan yang disebut baja. Tentu saja sebelumnya juga sudah ada produksi besi baja, tapi kecil ya. Di abad ke-20 ini terjadi pengembangan yang luar biasa dari produksi baja ini. Kita lihat yang pertama di sini di akhir Perang Dunia Pertama, produksi baja menurun karena orang butuh baja untuk industri pertahanan waktu itu, untuk senjata dan lain butuh baja. Ini adalah terjadi krisis ekonomi, produksi bajanya menurun. Setelah itu ini siap-siap di Perang Dunia Kedua, butuh baja untuk macam-macam kebutuhan untuk tank, panzer, kapal perang, kapal selam, dan lain-lain. Produksi baja meningkat, setelah itu akhir Perang Dunia Kedua turun. Kemudian di sini terjadi peningkatan produksi baja pelan-pelan karena semua orang seluruh dunia ingin punya rumah yang tinggi, ingin punya mobil, ingin punya kulkas, ingin punya semua yang terbuat dari baja sehingga kebutuhan bajanya meningkat. Setelah itu krisis minyak karena baja ini juga paling banyak digunakan di industri perminyakan atau orang mengatakan juga kalau misalnya industri perminyakannya maju
tentu saja ekonomi dunia yang lain juga ikut bergerak. Begitu krisis minyak, biasanya yang lain juga berdampak atau mempunyai efek dari harga minyak dan lain-lain, sehingga di sini penggunaan atau pemakaian baja menurun, bisa saja karena baja-baja yang digunakan di industri perminyakan berkurang permintaannya, kemudian setelah itu krisis minyak lagi yang kedua, kemudian di tahun 1989 ini akhir dari konflik antara Timur Barat. Di sini juga kita tahu bahwa Uni Soviet runtuh di sini, Jerman juga bersatu antara Jerman Timur dengan Jerman Barat. Di sini tank dihancurkan dan untuk industri pertahanan biasanya orang tidak begitu fokus lagi. Di sini kebutuhan bajanya turun. Nah, setelah itu mulai di sini, ini arahnya tidak lain karena perkembangan dari Cina yang luar biasa. Di tahun 2000-an sampai hari ini produksi baja dunia itu lebih banyak dipengaruhi atau dikendalikan oleh Cina. Jadi Anda lihat di sini, negara-negara lain Uni Soviet ini sebelumnya produksi bajanya tinggi, kemudian pecah menjadi dua, Rusia produksi bajanya tetap masih tinggi, sekitar hampir 60 atau 70 juta ton per tahun. Negara-negara yang stabil dalam produksi baja ini Jepang. Jepang produksi bajanya hampir stabil. Kalau misalnya kita lihat data-data sebelumnya ya, ini data dimulai dari tahun 1980, sekitar 100 juta ton per tahun. Itu produksi baja di Jepang. Kita lihat hari ini hampir semua kendaraan yang ada di Indonesia adalah produksi Jepang, Toyota, Honda, Suzuki. Mereka butuh baja yang banyak untuk produksi kendaraan bermotor tersebut, belum lagi untuk produksi-produksi yang lain di negaranya. Kemudian Jepang juga termasuk satu negara yang menyuplai teknologi ke negara lain untuk industri-industri, misalkan industri baja, industri pupuk, dan lain-lain ya. Jepang termasuk negara yang menguasai teknologi ini. Kemudian negara lain yang produksi bajanya stabil adalah Amerika, juga sekitar 100 juta ton per tahun. Jerman di sekitar 40 sampai 45 juta ton per tahun. Korea juga termasuk negara yang hari ini produksi bajanya termasuk besar, sekitar 60 juta ton per tahun. India, ini produksi bajanya akan meningkat. Kita lihat di sini yang India ini yang tadinya kecil, ini juga akan cenderung untuk mengalami peningkatan. Indonesia produksi bajanya dari dulu sekitar ya mungkin 8 atau kurang dari 10 juta ton per tahun. Jadi kalau misalnya dialurkan di kurva ini seolah-olah terlihat nol karena Anda lihat di sini 100 juta ton aja itu ada di sini. Jadi kalau misalnya di plot di sekitar 10 juta ton jadi mendekati nol atau apalagi sekarang ini sekitar katakanlah 6 atau 7 juta ton per tahun. Jadi sekali lagi produksi baja ini dikendalikan oleh China dan orang sering mengatakan bahwa negara-negara yang menguasai industri besi baja, menguasai teknologi besi baja, negara-negara tersebut adalah negara yang menguasai dunia. Kita lihat dari ini. Hari ini China termasuk negara yang produksi bajanya terbesar di dunia dan China hari ini adalah termasuk negara yang paling besar di dunia, paling kuat di dunia, termasuk negara yang penguasa dunia saat ini. Sebelumnya di zaman dahulu di pada tahun 1800-an itu hanya 5 negara yang menguasai dunia. Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Amerika. Jadi hanya 5 negara ini yang punya teknologi industri besi baja, mereka yang menguasai dunia di tahun 1800-an. Kemudian di tahun 1850, Jepang mulai memproduksi baja. Mereka mengundang Eropa, mengundang Prancis, mengundang Inggris, mengundang Jerman untuk membangun industri baja di negaranya. Akhirnya mereka juga atau Jepang juga menguasai dunia. Kita lihat di Perang Dunia Kedua, Jepang itu perannya luar biasa karena menguasai industri besi baja, menguasai teknologi besi baja. Jerman di Perang Dunia Kedua, pada zamannya Hitler, itu juga sama karena menguasai teknologi baja. Jadi mereka bisa menguasai apapun yang kita punya, peralatannya terbuat dari baja. Jadi bangsa-bangsa atau orang-orang yang mempunyai atau menguasai teknologi besi baja, itulah bangsa-bangsa yang menguasai dunia. Teknologi yang digunakan untuk produksi besi baja ini tidak banyak berubah sampai hari ini. Ini teknologi di tahun 1970-an, 60-an, sampai hari ini teknologi ya seperti ini untuk menghasilkan baja. Secara umum, kita lihat yang digunakan untuk menghasilkan besi adalah blast furnace. Kemudian ini jalurnya untuk menghasilkan baja dengan menggunakan blast furnace. Jadi blast furnace untuk menghasilkan hot metal atau pig iron. Kemudian diproses lebih lanjut dengan menggunakan hot metal desulfurization untuk menghilangkan sulfur, karena sulfur dari produk yang keluar dari
blast furnace ini agak tinggi yang berasal dari kokas. Jadi sulfurnya dari kokas yang digunakan sebagai reduktor dan juga bahan bakar di dalam blast furnace. Kemudian dimurnikan lebih lanjut di BOF, dihembuskan oksigen di situ. Anda lihat di bagian bawah iron making, jadi semua yang diberikan warna biru muda di sebelah di sini itu semua termasuk ke dalam iron making. Yang prosesnya adalah proses reduksi. Reduksi di sini maksudnya mengambil oksigen yang terdapat dalam biji besi. Dari Fe2O3, oksigennya diambil dengan menggunakan karbon atau hidrogen atau proses-proses yang lain. Ini disebut dengan iron making. Kemudian di sini dikatakan dengan primary steel making. Jadi BOF ini termasuk primary steel making. Prosesnya adalah proses oksidasi. Jadi menghembuskan oksigen untuk menghilangkan karbon, silikon, fosfor yang terdapat dalam metal yang keluar dari blast furnace. Setelah itu baru dimurnikan lebih lanjut dengan menggunakan proses yang disebut dengan secondary steel making atau secondary metallurgy atau ladle metallurgy. Proses di sini adalah proses reduksi. Jadi pada saat dihembuskan oksigen yang terlalu banyak, bisa saja oksigennya masuk ke dalam lelehan logam, karbonnya sudah tidak ada, silikon juga sudah tidak ada, tapi oksigennya akan bertambah dalam metalnya. Untuk menghilangkan oksigen ini, dilakukan proses reduksi dengan menambahkan bisa silikon dalam bentuk virus silikon, bisa aluminium, tergantung dari produk yang diinginkan. Bisa silikon kill steel atau aluminium kill steel, atau yang disebut juga dengan fully kill steel. Setelah itu, dari proses ini, BOF bisa dikirim ke LF, jadi kecenderungan sekarang ini menggunakan ladle furnace, BOF menggunakan ladle furnace, kemudian setelah itu memilih langsung dikirim ke continuous casting untuk dicetak, atau kalau misalnya dibutuhkan bisa dimurnikan lebih lanjut baik dengan menggunakan RH maupun dengan menggunakan vacuum tank degauser. Itu jalur yang pertama. Jadi biasanya kalau misalnya orang memilih blast furnace, itu jalurnya udah seperti itu. Blast furnace pasti larinya ke BOF, bukan ke EAF. Pasti larinya ke BOF. Walaupun ke EAF bisa, tapi agak sulit, tidak begitu mudah. Karena didesainnya EAF bukan untuk mengolah baja atau lelehan baja dari blast furnace. Jadi blast furnace selalu ke BOF, Basic Oxygen Furnace, atau sebelumnya namanya adalah LD Converter yang dikembangkan di Linz-Donawitz di Austria. Converter ya awal nama dari alat ini, konversi, untuk mengkonversi dari besi menjadi baja. Jadi jalurnya seperti ini yang pertama. Yang kedua, bisa menggunakan EAF. EAF ini untuk membuat baja, bahan bakunya bisa berasal dari besi tua, baja tua atau baja bekas atau scrap. Bisa juga berasal dari bentuknya adalah besi spon atau spong iron yang dihasilkan dari proses-proses direct reduction atau teknologi direct reduction. Di sini juga banyak sekali teknologi yang berada di sini termasuk Midrex, HYL, Kiln, ada RHF dan lain-lain ya. Jadi ini semua sudah digambarkan teknologi di sini. Ini shaft furnace, ini Midrex atau HYL itu masuk ke sini ke shaft furnace. Di sini ada rotary hot furnace, ITMK3 atau fast melt atau RHF secara umum ya itu masuk ke sini. Inmenco juga sama masuk ke sini. Kemudian sini fluidas bed bisa menggunakan Finek, maksud saya Finmet atau proses fluidas bed yang lain Fior. Kemudian sini ada rotary kiln. Jadi ini semua teknologi sudah digambarkan di sini untuk menghasilkan besi spons karena produknya berupa padat, tidak meleleh. Temperaturnya keluar di sekitar 800 sampai 1200 derajat Celcius. ITMK3 bisa sampai 1350 derajat Celcius, tapi dalam bentuk iron nugget. Nah, produk-produk yang padat ini kemudian dilebur di EAF. Bisa saja ini digunakan sebagian kecil di BOF, tapi lebih banyak dilebur di EAF. Jadi jalurnya kalau misalnya orang menggunakan teknologi ini, itu tidak bisa menggunakan BOF. Yang utamanya itu harus menggunakan EAF. Kemudian untuk mengolah scrap sebagian besar juga harus menggunakan EAF. Nah, setelah dari EAF ini bisa menggunakan umumnya EAF ini selalu dipadukan dengan LF karena temperatur dari EAF ini lebih rendah, sekitar 1640 derajat Celcius maksimum atau 1650 derajat Celcius maksimum tapping dari metal yang keluar dari EAF, makanya dibawa ke EAF untuk diproses lebih lanjut, dimurnikan lebih lanjut, dan juga untuk ditambahkan alloying sesuai dengan permintaan dari produk akhir, sesuai dengan spesifikasi dari produk akhir, dan juga di-adjust atau diatur temperaturnya supaya bisa dilakukan proses pengocoran di continuous casting. Kemudian bisa dimurnikan lebih lanjut untuk menghilangkan gas-gas terlarut, biasanya dengan menggunakan vacuum tank degassing atau dengan menggunakan RH, setelah itu baru dikirim ke continuous casting. Jadi sekali lagi ini semacam rel atau jalur. Kalau misalnya orang menggunakan blast furnace itu harus menggunakan BOF. Kalau misalnya orang menggunakan HYL ini harus menggunakan EAF. Jadi seperti ini jalur yang disarankan secara umum untuk menghasilkan
besi dan baja. Ini secara keseluruhan proses untuk menghasilkan besi dan baja. Ini adalah blast furnace, ini proses direct reduction, ini masuk ke EAF, yang ini masuk ke BOF, kemudian ini ladle furnace, kemudian masuk continuous casting. Kita lihat di sini masih banyak proses-proses yang dilakukan untuk menghasilkan produk baja di bagian akhirnya. Teknologi yang digunakan untuk menghasilkan besi baja ini, perkembangan teknologinya, blast furnace ini sudah digunakan di tahun, udah lama sekali ya, tahun 1600-an sudah mulai asal mula dari blast furnace itu dikembangkan, atau di awal mula pengembangan dari industri besi baja ini yang digunakan adalah industri blast furnace, atau teknologi adalah teknologi blast furnace. Jadi ini sudah lama sekali dikembangkan, di tahun 1400-an, 1500-an, itu sudah ada blast furnace walaupun ukurannya masih kecil. Jadi sampai hari ini, blast furnace itu digunakan untuk menghasilkan besi. Ya, warna hijau di sini adalah tidak lain teknologi-teknologi yang digunakan untuk menghasilkan besi. Jadi selain blast furnace, teknologi yang digunakan untuk menghasilkan besi, ini proses alternatif. Di sini ada rotary kiln di tahun 1930-an, kemudian Israel 1 1950-an. Di sini ada rotary kiln SLRN yang digunakan sampai hari ini, yang sekarang miliknya Outotec. Kemudian di sini ada Midrex, kemudian ada Fior, ada Israel 3, ada Circoret, ada Finmed, ada Fastmed, ada ITMK3. Ini teknologi yang digunakan untuk membuat besi yang warna hijau, hijau muda ini. Kemudian teknologi yang baru untuk membuat besi ini, karena pengaruh atau orang mencoba untuk membuat proses-proses yang lebih ramah lingkungan, di sini ada FIT, Flash Iron Making Technology, yang dikembangkan di Utah, di Amerika, dengan menggunakan hidrogen, tetapi partikel dari biji besinya dalam bentuk halus, dengan menggunakan gas hidrogen seolah-olah bisa berlangsung dengan kecepatan yang tinggi. Ini masih dalam tahap pengembangan, ini masih belum tahap industri. Kemudian sini ada hybrid hydrogen iron technology, jadi bagaimana menghasilkan besi dengan menggunakan hidrogen. Jadi ini bukan teknologi yang baru, teknologi yang lama sebenarnya menggunakan reduktornya hidrogen, tapi untuk ke depan karena masalah dari emisi dari CO2 yang dihasilkan di industri besi baja, orang cenderung mencari teknologi yang lebih ramah lingkungan tanpa menghasilkan CO2. Jadi dengan menggunakan reduktornya adalah hidrogen, jumlah dari CO2-nya bisa dikurangi karena produknya adalah H2O. Jadi gas buangnya bukan CO2 tetapi H2O. Setelah itu ada proses elektrolisis, ini juga masih pengembangan yang masih lama mengenai pembuatan besi ini, masih jauh sepertinya akan digunakan di industri. Untuk menghasilkan baja, di sini diberikan warna kuning. Yang pertama kita lihat di sini adalah electric furnace. Ini sudah dikembangkan di tahun 1880-an. Sudah ada teknologi mengenai pembuatan baja dengan menggunakan EAF. Walaupun demikian, baru dipasang secara komersial di tahun 1905. Dan teknologi ini masih digunakan sampai hari ini untuk menghasilkan baja. Anda lihat sebelumnya ya, EAF, electric arc furnace atau tanur listrik bahasa Indonesianya. Kemudian di bagian bawah ada Siemens Martin. Ini juga sudah dikembangkan di tahun 1850-an untuk melebur besi tua atau baja bekas dengan menggunakan energi gas. Jadi proses ini sudah agak jarang digunakan saat ini. Masih ada 1-2 pabrik di Eropa Timur. Jadi ini proses ini kira-kira berhenti beroperasi secara umum di dunia di tahun 1980-an. Masih ada 1-2 di dunia. Kemudian setelah itu di sini ada Bessemer atau Thomas converter. Ini cikal bakal dari LD converter ini yang kemudian menjadi BOF, menjadi Basic Oxygen Furnace. Jadi teknologi ini dikembangkan di Inggris di tahun 1980-an dan juga di Amerika. Nah, awal namanya Bessemer, kemudian berubah menjadi Thomas, dan teknologi ini kira-kira terakhir digunakan di dunia tahun 1960-an. Setelah itu semuanya diganti dengan LD converter atau BOF. Karena prinsip dari prosesnya mirip dengan LD converter atau BOF, Bessemer atau Thomas menghembuskan udara dari bagian bawah, proses LD converter menghembuskan oksigen dari bagian atas dengan menggunakan lens. Walaupun setelah itu berkembang OBM, oxygen blowing maksudnya ini mirip dengan yang di atas, oksigen dihembuskan dari bawah, tapi butuh teknologi khusus di situ. Jadi begitu diganti udara dengan oksigen, produk yang dihasilkan juga menjadi lebih baik karena tidak ada nitrogen terlarut di dalam bajanya. Sebelumnya dengan menggunakan udara tentu saja ada nitrogen di situ sehingga produknya juga akan menghasilkan produk yang ada nitrogennya dalam produk bajanya bisa tidak baik produk bajanya. Begitu diganti dengan oksigen, prosesnya lebih exothermic, berlangsung dengan cepat,
tidak ada nitrogen yang masuk ke dalam metalnya. Jadi kualitas bajanya lebih bagus saat menggunakan LED converter. Jadi proses ini sekali lagi muncul karena manusia atau orang bisa bisa memproduksi oksigen dari udara di tahun 1930-an. Jadi di sini atau 40-an, di sini Linde di Jerman berhasil untuk memisahkan udara menjadi gas oksigen dan juga nitrogennya. Sejak itu baru oksigen ini diusahakan untuk digunakan di industri besi baja, termasuk di LED converter ini. Kemudian yang warnanya biru tua ini proses vacuum degassing dengan menggunakan RH atau VD, VOD atau VOD untuk stainless steel. Kemudian di atas yang warnanya untuk membuat baja ini ya, membuat baja yang di atas ini, di sini ada LED converter 1950-an, ada OBM, kemudian ada AOD converter untuk membuat baja tahan karat, kemudian ada ladle furnace, ada CSOB. Kemudian hal yang lain, ini untuk pengecoran, ada continuous casting machine, yang slab casting yang dikembangkan pertama. Kemudian di sini ada thin slab casting, ada strip casting. Seharusnya juga ada billet ya, setelah ini tidak lama setelah CCM ini muncul billet casting. Jadi setelah CCM ini muncul apakah billet atau bloom atau slab, itu semua bisa dicetak. Ini tahun 1960-an akhir, 1969 kira-kira mulai dikembangkan CCM ini. Yang belum dijelaskan lebih lanjut tadi, belum disinggung proses-proses alternatif untuk menghasilkan besi. Di sini ada KR, proses yang kemudian menjadi koreks. Ini adalah proses alternatif untuk menghasilkan besi dari biji besi yang harapannya di zaman dahulu untuk mengganti blast furnace, tetapi hari ini proses ini tidak begitu berkembang dengan baik, belum bisa menggantikan blast furnace. Ini ada Rommel di Rusia dikembangkan juga untuk sama, untuk smelting reduction technology. Ada Dios di Jepang dikembangkan high smelt. Jadi proses-proses ini bisa dikatakan sudah mati semuanya atau tidak digunakan lagi di dunia. Ada Technored di Brazil masih dikembangkan sampai hari ini, tetapi sepertinya tidak begitu efisien atau belum proven 100% untuk mengolah besi, biji besi menjadi besi. Kemudian ada Haisarna, ini dikembangkan di tahun 2009 kembali di Belanda, di pabrik bajanya di IJmuiden, sekarang menjadi Corus kalau tidak salah, yang terakhir menjadi Tata Steel ya. Kemudian sini ada Finex yang dikembangkan di Korea. Jadi ini adalah proses-proses alternatif yang hari ini digunakan mungkin hanya Finex saja dengan Corex, yang lain Haisarna ini masih dalam tahap pengembangan, sampai ini masih belum proven. Ini kembali lagi ke jalur proses produksi besi baja yang tadi sudah digambarkan teknologinya. Teknologi ini secara umum menjadi 4 ini, kalau misalnya orang milih. Yang pertama blast furnace, kemudian dialirkan atau diproses berlanjut di BOF. Untuk blast furnace ini butuh sinter biasanya, di pabrik blast furnace pasti ada sinter. Kemudian biasanya ada pabrik untuk membuat kokas atau coking plant. Ini tidak wajib di blast furnace, tapi sinter dengan coking plant ini sepertinya termasuk wajib di blast furnace untuk menghasilkan besi, terutama untuk pabrik yang besar. Smelting reduction yang tadi sudah sampaikan sebelumnya teknologinya, yang hari ini hanya digunakan Corex di beberapa negara di India sama di Afrika Selatan, di Saldanha Steel. Kemudian yang satu lagi di Finex dikembangkan di Korea, kombinasi antara Finmed dengan Corex, jadi diambil dari Finmed, V-nya, kemudian atau Fin, kemudian EX-nya dari Corex, jadi prosesnya namanya atau teknologi disebut dengan Finex. Ini juga tidak begitu banyak di dunia, kalau misalnya dilihat populasinya ini sangat kecil dibandingkan dengan blast furnace. Teknologi direct reduction ini banyak sekali dikembangkan atau digunakan di dunia, terutama di negara, tapi tetap lebih kecil dibandingkan dengan blast furnace ya. Ini tetap lebih kecil, tetapi ini digunakan di negara yang gas alam yang murah. Contohnya di Iran, atau di negara Timur Tengah, atau di Venezuela, atau di Teluk Meksiko, atau di Meksiko ya, atau di tempat-tempat lain yang gas alam yang murah, yang bisa digunakan sebagai reduktor. Di situ akan menggunakan teknologi dari direct reduction ini. Indonesia pernah menggunakan teknologi ini di tahun, bukan pernah, sampai hari ini juga masih ada teknologi ini karena gas alamnya murah di tahun 1970-an, 80-an, tapi hari ini gas alam di Indonesia mahal. Ini yang menyebabkan proses ini akan sulit bersaing dengan proses-proses yang lain. Keluar atau produknya adalah berupa besi spons atau DRI, HBI, ini yang kemudian diproses atau dilebur lebih lanjut dengan menggunakan EAF. Jadi ini harus menggunakan EAF, ini harus menggunakan BOF, ini harus menggunakan BOF untuk membuat bajanya. Kemudian ini jalur yang keempat untuk daur ulang dari besi tua atau scrap atau baja bekas, besi bekas. Karena bentuknya padat, itu harus dilebur dengan menggunakan EAF. Jadi proses ini mirip dengan proses untuk daur ulang dari besi tua. Kita bicara mengenai statistik saat ini. Jadi ini data tahun 2019 untuk menghasilkan besi.
Teknologi yang paling banyak digunakan adalah blast furnace. Jadi ini teknologi blast furnace bagian luar ini. Ini semua menggunakan teknologi blast furnace yang jumlahnya sekitar 1.000 atau 1,2 miliar ton. 1,2 miliar ton di tahun 2019 untuk menghasilkan besi itu berasal dari teknologi blast furnace. Atau sekitar 92% dari jumlah besi yang dihasilkan dari dunia. Yang lain, prosesnya adalah direct reduction technology. Ini menghasilkan 107,6 juta ton di dunia. Ya, termasuk tadi negara-negaranya ada di bagian bawah, kita lihat yang menghasilkan DRI ini siapa saja negaranya, negara yang biasanya kaya dengan gas alam. Contohnya adalah Iran. India mungkin tidak begitu kaya dengan gas alam. India menggunakan teknologi yang lain, teknologi rotary kiln, dan termasuk negara yang paling banyak rotary kiln-nya di dunia untuk menghasilkan besi sponge. Jadi kalau misalnya kita belajar mengenai besi sponge dari proses rotary kiln sebaiknya belajar ke India. Jadi teknologi mereka juga sudah kembangkan sendiri. Negara yang lain, Rusia, ada Meksiko, ada Saudi Arabia di sini, Mesir, kemudian Uni Emirat Arab, Dubai ya. Setelah itu ada USA, ada Qatar, ada Oman. Jadi sisanya sebelah sini negara-negara yang kaya dengan gas alam ini. Dan juga seperti di Amerika, negara yang mengembangkan teknologi midrex, mereka sudah menggunakan shale gas untuk reduktor di dalam proses midrex ini. Ini DRI. Kemudian dengan menggunakan blast furnace, dan lihat di sini pig iron atau besi ya. Cina. Ini 70% dari 1,2 miliar ton ini dihasilkan di Cina. Di Cina menggunakan teknologi blast furnace. Kemudian negara lain, Jepang, India, Rusia, Korea Selatan, Brazil, Jerman. Di negara-negara lain yang besar, produksi bajanya juga menggunakan blast furnace untuk menghasilkan besi. Setelah itu, besi ini diproses lebih lanjut dengan menggunakan teknologi yang lain untuk menghasilkan baja. Jadi ada dua teknologi yang digunakan tergantung dari bahan bakunya. Kalau misalnya bahan bakunya pig iron atau hot metal dari blast furnace ini menggunakan teknologi BOF yang tadi sudah sampaikan, jadi 1,3 miliar ton dari baja yang dihasilkan dunia ini diproses dengan menggunakan BOF. Jadi masuknya di sini 1,28 miliar ton, produknya jadi 1,3 miliar ton, tidak lain selisihnya adalah dengan menggunakan besi tua. Jadi di dalam BOF ini masih bisa atau harus menggunakan scrap atau besi tua untuk menjaga umur pakai dari refractory. Itu sekitar 20-30% scrap bisa diolah di BOF. IAF 517 juta ton atau 28% dari produksi baja dunia menggunakan IAF. IAF ini sumber bahan bakunya tidak hanya berasal dari DRI. Ya kalau yang ini wajib 107,6 ini semua hampir semuanya diproses di IAF. Jadi selisihnya itu adalah dengan menggunakan besi bekas yang ini. Jadi ini akan diproses lebih lanjut dengan menggunakan IAF atau harus diproses lebih lanjut dengan menggunakan IAF. Jadi secara umum memang produksi baja dunia teknologinya ya hanya dua ini untuk menghasilkan baja, BOF atau EAF. Ada taruh induksi, tapi itu tidak begitu proven untuk membuat baja. Itu digunakan banyak di industri pengecoran ya, tetapi untuk industri baja untuk menghasilkan baja yang produksinya massal tidak disarankan untuk digunakan. Alasannya cuma satu, karena di proses yang terjadi di dalam taruh induksi itu tidak bisa dilakukan proses pemurnian. Kalau misalnya kita kembali ke sini, proses-proses oxidation itu tidak bisa dilakukan di taruh induksi. Jadi tidak ada proses pemurnian di situ. Hanya untuk melebur ya, tapi memurnikan tidak. Ini jalur produksi besi baja dengan menggunakan blast furnace. Jadi blast furnace itu harus menggunakan BOF atau beberapa literatur masih mengatakan LD converter. Ini proses awalnya dari BOF ini LD converter. Kemudian setelah itu dimurnikan di ladle furnace atau bisa di ladle furnace kemudian dibawa ke RH atau ke VD, kemudian dibawa ke continuous casting atau dari BOF atau LD converter ini bisa langsung dibawa ke RH untuk menghasilkan baja-baja ultra low carbon steel untuk body mobil, untuk EF steel, AF steel itu menggunakan interstitial free steel itu menggunakan RH untuk proses dekarbonisasi lanjut menghasilkan baja kemudian dicetak di continuous casting. Scrap digunakan sebagai pendingin atau cooling, scrap cooling di dalam LD converter ini ya sekitar 20% dari material yang diolah di LD converter ini adalah scrap. Gunanya adalah untuk pendingin, karena dihembuskan oksigen, reaksi yang terjadi eksotermis luar biasa. Temperaturnya kalau misalnya tanpa penambahan dari scrap ini bisa sampai 1900 derajat Celcius yang tidak nyaman bagi refractory, jadi refractory bisa cepat rusak. Jalur dengan menggunakan EAF, dengan menggunakan scrap atau besi tua,
atau baja bekas diumpankan ke EAF. Selain dari scrap, bisa menggunakan sponge iron dari teknologi direct reduction. Kemudian diproses di leather furnace ini yang umum digunakan. Jarang langsung dibawa ke VD atau VDOB karena temperaturnya yang kurang biasanya ya dari proses yang ada di sini. Tapi bisa saja kalau misalnya temperaturnya tinggi atau tonasenya lebih banyak di dalam EAF ini, katakanlah sampai 250 ton, sehingga penurunannya temperatur juga terjadi dengan lambat, itu bisa diproses di VD atau VDOB. Setelah itu dicetak produknya di continuous casting. Ini mengenai daur ulang besi tua. Jadi baja ini termasuk proses atau material yang bisa reinkarnasi, dia bisa berubah wujudnya setelah mati, kemudian bisa hidup kembali. Jadi ini setelah tidak digunakan, diproses kembali di dalam EAF, itu yang paling banyak digunakan, atau BOF itu hanya sekitar 20% diolah di sini di BOF. Nah, itu menghasilkan baja kembali yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. When you buy steel products, you buy recycle. Karena hari ini sekitar 30% dari produksi baja dunia berasal dari sirkulasi atau daur ulang dari baja bekas atau besi bekas. Baik, itu baru pengantar mengenai besi awal, mengenai literatur apa saja yang digunakan, asosiasi di dunia seperti apa, jurnal-jurnal berhubungan, proses pembuatan besi baja seperti apa, kemudian teknologinya seperti apa, perkembangan teknologi dan produksi besi baja dunia saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.